Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa yaumiddin. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya akan berbagi tentang ilmu nahwu dengan tema bagian-bagian kalam. Kitabnya Syarah Mukhtasar Jiddan ala matnil Ajurumiyah. Matanya karangannya Syekh As-Sunadi rahimahullah yang berdomisili di Maroko. Yang satunya yang syarahnya penjelasannya ini para Syekh Ahmad Yani Dahlan, ya, kalau disampulnya begitu. Kita baca saja langsung. Ini kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahu azza jalla wa nafa'na bi ulumihima fitaran amin bi syafaatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu lan utawi dumdumane kalam. Itu dumduman, ya, bagian-bagian kalam, unit-unit kalam, juz-juz kalam. Juz itu bagian yang tak terpisahkan. Unit iku salah satu neneng telu ismun, siji iku non, ya, kata benda. Tapi kena kipas angin, soalnya ruangannya itu sumuk. Wafilun lan loro kalimah fi'il. Pertama kalimah isim. Wa harfun lan kalimah harf.
the word half, fi'lun, verb, ya, kata kerja, ismun, noun, kata benda. Wa kesamu adapun bagian-bagian atau unit-unit, ya, unsur-unsur, bagian-bagian kalam atau kalimat sempurna. Boleh complete sentence, ya, complete sentence atau perfect sentence, kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Kalam boleh juga disebut jumlah mufidah atau jumlah kamilah, kalimat sempurna. Mufidah berpengertian secara lengkap, disebut kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalau menyusun kalam, parts of speech, nah, bagian-bagian dari pidato, ya. Pidato ya susunan kata yang bagus, ya, yang ya boleh semacam kalam itu. Speech itu sama dengan kalam itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada 8 bagian kata, jenis kata yang menjadi susunan speech, ya, kalam atau pidato. Kalau di sini di global, ya, sebenarnya banyak sekali dan bahkan mungkin mirip, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada adjektif, ya. Nah, adjektif itu masuk kalimat isim non di dalam bahasa Arab. Itu sudah masuk. Jadi masuk isim fa'il. Nah, itu dalam ilmu syaraf nanti masuk isim fa'il itu masuk adjektif itu. Nah, di dalam bahasa Inggris mungkin sendiri ada pronoun. Dalam bahasa Arabnya mudmar atau dhamir. Dhamir sudah masuk isim kalau dalam bahasa Arab. Jadi isim itu global. Nanti ada huruf ataf, ya. Huruf ataf itu sendiri nanti dalam bahasa Inggris. Ada conjunction, huruf ataf. Nanti ada jadi conjunction huruf ataf, dan atau dengan dan bukan, ya, maksud saya dan kemudian then, ya, ini biasanya huruf ataf. Summa, then, kemudian, wa, and. Kalau kata depan yang maksud saya above, ya, di atas, on, at, ya, with. Wa'aksamu adapun bagian-bagian kalam adalah salah satu dari 3 jenis kalimat. Itu tidak harus 3 ini. Ya, tidak keluar dari 3 ini maksudnya. Jadi nanti apa saja dalam tata bahasa Indonesia atau tata bahasa Inggris, nah ini di global aja. Mungkin ada namanya sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris ada pronoun, dalam bahasa Arab isim dhamir, nah, ya kalimat isim. Jadi kalimat yang menunjukkan arti yang dia kandung sendiri tanpa terkait atau disertai dengan keterangan waktu, time signal of time, tanda waktu.
waktu sedang, waktu akan, waktu telah. Kalau ada kaitannya dengan waktu, ya verb, ya, fi'il kata kerja. Kita lanjut aja, kata itu tadi yang disampaikan yaitu kalimat isim, 2 kalimat fi'il, kalimat huruf. Dalam bahasa Inggrisnya isim ya noun, fi'il ya verb, harf ya kalimat harf, bisa kata depan, nah bisa apa, bisa kata tanya, hal misalnya, hal itu apakah, atau ambia, ya ambia itu bisa ditanya, andartahum, atau ya, ambia artinya apakah. Sekarang kita lanjutkan ke komentarnya Syekh Ahmad Yani Dahlan, syareh atau pembikin komentar, rahimahullah ta'ala, subhanahu amin. Yakni, ya, ini penafsiran atau komentarnya Syekh Ahmad Yani Dahlan, rahimahullah ta'ala. Yakni ngarepno sapa ya misoner, anak ajazal kalami. Nah, kalau ini memakai kata juz, ya. Kalau mbayai As-Sunhaji rahimahullah ta'ala pakai lafaz ya, kismun, ya, bagian. Nah, kalau juz itu biasanya artinya ya bagian. Kismun ya, sama aksam. Nah, jadi ungkapannya beda tapi maksudnya sama. Kismun ya part of it, ya. Bagian parts, ya, ada s-nya sama. Parts of kalam or perfect sentence or complete sentence. Jadi bagian-bagian kalam atau kalimat sempurna atau kalimat lengkap adalah salah satu. Ada 3. Namely yaitu ya, ismun, kalimat isim, ya, non, wafilun, koma, wa itu koma, verb, kata kerja, wa harf, ya, n baru n, koma yang di depan, namanya kata sambung atau conjunction y. Bahasa Arabnya harf atif atau harfu atfin, ya, harfu ataf, huruf ataf. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris hingga ada 9 itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab nahwu itu conjunction itu masuk kalimat huruf. Itu bagian dari kalimat huruf saja. Jadi nggak sampai 8. Ya. Kalimat-kalimat yang sekarang kalau isim dhamir dalam bahasa Inggris masuk satu bagian sendiri, mandiri, yaitu pronoun. Pronoun yang bermacam-macam, kata ganti bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab, pronoun itu masuk kalimat isim sudah. Jadi termasuk bagian kalimat isim.
makanya ringkas. Kalau bahasa Inggris kata ganti ada sendiri, pronoun, sim domir. Terus huruf ataf ada sendiri. Ada kalimat huruf itu luas. Nah, ada yang kalimat huruf itu bisa apa? Kata sambung itu, conjunction. Dan bisa kalimat huruf itu huruf istifham, harful istifham. Nah, kalimat tanya, interrogative sentence, kalimat tanya. Contohnya alam nasrah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah, apakah kami tidak melapangkan? Artinya itu namanya istifham takriri. Saya kan sudah melapangkan. Laka bagi engkau Muhammad sodroka terhadap dadamu, artinya hati. Jadi namanya huruf juga, tapi dalam bahasa Inggris ada sendiri nanti. Jadi kata penanya atau ada lagi. Kalimat apa? Penunjuknya. Isim isyarah. Isyarah masuk kalimat isim, tapi bahasa Inggris mungkin ada sendiri. Demonstratif pronoun. Kata ganti penunjuk. Demonstratif pronoun. Tapi di dalam bahasa Arab cukup ya isim isyarah. Masuk kalimat isim. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada bagian sendiri, makanya sampai mengembang. Jadi ada yang mengatakan bagian-bagian kalam di dalam bahasa Inggris biasa istilahnya eight part of speech. Macam-macam, 8 macam bagian-bagian. Nah, itu kalam atau pidato. Banyak ya. Jadi kalau bahasa Arabnya diringkas. Nah, seperti kalimat tanya ya, kata tanya itu. Kata tanya ya. Interrogative sentence. Itu satu bagian sendiri, makanya tadi 8. Jadi di bahasa Arab di global ada 3. Noun, verb, harap ya. Harap bisa preposition 3, tapi bisa masuk interrogatif ya. Apa? Kalimat istifham, kalimat huruf istifham, kalimat tanya juga namanya huruf hamzah, harful istifham. Jadi cukup kalimat huruf, mencakup banyak, ada huruf nafi ya. Kalimat huruf nafi itu yang menyatakan ingkar. Maksudnya nanti kalau keleponan huruf nafi ini maka kalimat itu menjadi kalimat negasi. Ada misalnya begitu. Kalimat negatif atau negasi. Atau nafi ya. Ada no itu loh. Itu juga kalimat huruf kalau dalam bahasa Arab. La atau ma. Kalau ma biasanya masuk kepada past tense, verb, kata kerja bentuk lafaz atau fi'il madhi.
Maka Muhammadun al-ayat sadaqal karim auzubillah. Maka ora ono siapa Muhammadun Muhammad dan seterusnya. Nah, kalau lam yakunil ladzina kafaru al-ayat sadaqal karim auzubillah. Lam yakun ora ono kalimat negasi. Ora eneng. Alam itu ya juga termasuk kalimat huruf. Bagian dari kalimat huruf. Huruf nafi namanya. Not ya atau no, nor bahasa Inggrisnya. Ada namanya nanti. Jadi kalimat isyarah kalimat huruf juga. Isyarah itu kata penunjuk. Demonstratif pronoun, kata ganti penunjuk dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya demonstratif pronoun. Kalimat tanya interrogatif sentence. Nah, di dalam ya kata yang dipakai untuk menanyakan itu di dalam bahasa Arab masuk kalimat harf. Kalau relatif pronoun nah, itu dalam bahasa Arab masuk isim. Alladzi, alladzina, allati, artinya yang. Bahasa Inggris ya that, what, who, whom, yang. Isim mausul. Nah, masuk kalimat isim. Kata benda. Nah, bahasa Inggris ada sendiri. Jadi ada noun sendiri, ada relative pronoun, ada conjunction. Conjunction itu bagian daripada harf kalau bahasa Arab. Atau preposition, bahasa Arab ada sendiri, bahasa Inggris ada sendiri. Kalau bahasa Arab nggak ada. Ya, dia masuk kalimat huruf jar. Itu preposition. Hanya peranannya macam-macam. Dibagi dalam bahasa Indonesia banyak. Yakni kita lanjutkan. Yakni menghadapkan yang menghendaki siapa penulis kitab asli atau matan. Yaitu tadi matannya, teks aslinya. Wa aqsamu salah satu nismun wa fi'lu wa harfun wa harf. Saya sekarang dikomentari oleh Syekh Ahmad Yani Dahlan rahimahullah ta'ala. Amin. Komentarnya begini, wah itu Yai Musannaf, yakni Yai Sunnati rahimahullah ta'ala itu menghendaki begini loh, yakni ya ngarepno sapa mbaya Syekh As-Sunnati anna ajaza al-kalami bahwa juz-juz ya unit-unit bagian-bagian daripada kalam, alati ya kalam, alati ya juz-juz, ya ta'alafu yang dapat disusun atau jadi tersusun, minha dari juz-juz tadi, ya ta'alafu yang jadi tersusun kalam, kalimat sempurna, minha daripada juz-juz tadi adalah salah satu asam. Jadi juz-juz, unit-unit yang menjadi susunan kalam ada 3. Al-awal, yang pertama adalah al-awalul ism. Yang pertama adalah al-ismu. Jadi al-awalu utai kang awal ikal ismu aran kalimat isim. Apa kalimat isim? Wawalan utai kalimat isim itu kalimatun kalimah. Kata, word, dalat ya. Yang menunjukkan apa kalimat nutun ala makna. Terhadap sebuah pengertian finansial yang ada pada dirinya. Walam tak ketarin. Nah, lan kalimat mangora bebarengan, ya, tidak terkait, tidak disertai bizamanin, tidak berkaitan atau tidak bersama dengan zaman, time, ya. Tidak memiliki
Signal of time, tanda waktu, keterangan waktu. Lampau, sedang berlangsung atau akan datang. Next time, future tense. Pas berlangsung diberitakan namanya present continuous tense. Sedang berlangsung atau progressive tense. Tense ya. Tense waktu artinya. Ya, tense itu sinonimnya apa? Time. Di zamanin wad'an ya, dalam pembuatannya ya. Jadi kata itu dibikin memang oleh bangsa Arab tanpa terkait dengan keterangan waktu. Time, tanda waktu atau time signal. Signal. Itu apa deh? Lihat. Pentol. Itu kan. Uangnya di mana? Kok nggak ada? Bapak tadi. Kok di mana nemu? Iya, ada isinya tadi kok. Di sini nunggu. Oh, nggak ada. Siapa yang ngambilnya? Ada situ. Boleh, pentol. Satu apa dua? Dua. Ya, ya boh. Thanks. Thanks. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya welcome. No problem. Banyak sama-sama itu. Bisa no problem. Bisa ya welcome. Ya ada 10 apa bagaimana. Jadi kalimat isim non adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah pengertian yang dia kandung. Dia kandung sendiri tanpa disertai adanya keterangan waktu dalam pembuatan kalimat itu. Wad'an. Waktu artinya kalau bahasa Arab bisa lahir. Di sini ya artinya ya dalam pembuatan. Jadi diletakkan ya, pada kata itu pengertian yang disengaja oleh bangsa Arab, tidak ada keterangan waktu. Contohnya kayaidin seperti lafaz zaitun. Ya. Zaitun ini adalah nama diri, proper. Isim ma'rifat termasuk. Nama orang, nama kota, nama negara, isim ma'rifat. Ana lah, ana ini pronoun, kata ganti orang pertama, saya. I, misalnya I, ana. Hada, this. Nah, jadi ada ini demonstratif pronoun, termasuk this, that. Nah, hada, zaka, dalika, tilka. Nah, kalau bahasa Arab, jadi ini ada ini untuk jarak dekat. Ini tidak jauh dari pembicara. Nah, ini namanya yang ana. Nah, yang yaidun itu nama, ya nama diri. Jadi proper name. Sim ma'rifat termasuk nama diri. Kalau ana sim domir atau mudmar. Pronoun kata ganti. Hada, nah ini isim isyarah. Apa itu? Ya. Tapi kadang ya masuk apa? Huruf istifham. Oh, ada kata petunjuk. Hah? Udah apa? Hah? Oh, di sana duduk aja, Mam. Apa? Ya wis bapak ngaji aja diganggu le ya. Kontaknya sepeda. Oh, kontaknya sepeda. Beli kemana?
Enggak telepon. Ini. Iya. Yes, my dad. Yay, petai. Naam. Abi. Am, api. Naam. Naam, Abi. api. Iya, Bapak. Oke, Bapak. Lupa lagi. Cakap ini kan dia. Cakap ini jalan dulu mesin dah ada. Kono. Ada ya wes. Kok cocok ganggu ngasih. Kalah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Asani kita sing nomor loro. Jadi jos atau unit kalam yang kedua. Al-fi'lu verb kata kerja. Apa definisi kata kerja? Wawalan utawi kata kerja itu kalimatun, kata, kalimah. Sipate dalat kang nuduna apa kalimah, nuduna ala makna ing atase swijine makna. Binafsia sing eneng nduk jerone kalimah itu awake kalimah itu. Waktaronat, nah bersamaan lan bebarengan apa kalimat bizamanin kelawan tanda waktu. Wad'an di dalam pembuatannya. Jadi memang sengaja oleh bangsa Arab yang disebut fi'il ini adalah lambang ya, yang mengandung. Jadi kalimat itu lambang. Lambang apa? Ucapan. Yang menunjukkan sesuatu pengertian, sebuah pengertian pada dirinya disertai adanya keterangan waktu. Fa'in dalat maka lamun nuduno apa kalimah fa'in dalat fa'ilnya di belakang. Fa'in dalat maka lamun nuduno apa tilkal kalimatu. Nah, mengkono kalimat tersebut ala zamanin ing atase mongso waktu sifate madin yang kelewat ya wis lewat wis bar wis mari Faya mongko utai kalimat iku al fi'lul madi aran fi'il madi. Naku koma utai contone ku ka lafat koma. Koma fi'il madi. Wus ngadep. Jadi sudah berdiri baru diceritakan. Ikhbar pemberitaannya, perbuatannya sudah lewat. Wa in dalat lan lamun nuduna apa kalimah nuduna ala zamanin atau bebarengan ya dulu nuduna apa kalimah ala zamanin atasi mongso waktu. Jadi kalimat itu disertai waktu-waktu yang tamilu ya, yang memungkinkan atau memuat. Kalimat itu mengandung keterangan waktu satu saat ya. Bisa dipakai, diterapkan untuk waktu sedang berlangsung. Al-hala yang waktu progresif. Ya, progresif atau sedang berlangsung. Wal istiqbala lan utawa ya, satu saat yaitu nerangno barang sing isi ape dilakoni. Waktu next time bahasa Inggris. Mendatang, akan datang. Jadi kalau ada kalimat yang kalimat fi'il ya, kalimat fi'il yang mempunyai keterangan waktu sedang berlangsung kalau dalam bahasa Inggris ya present continuous tense atau progressive tense. Wal istiqbal future tense ya, waktu akan datang. Faya mongko te kalimah iku al fi'lul mudhari'u jenenge fi'il mudhari' nahu yakumu utawi contone iku kaya lafaz yakum. Jadi nahu artinya contoh ya banyak kata nahu itu secara logat ya
bisa arah, bisa contoh, bisa kira-kira artinya. Ada yang menerangkan dalam kitab apa? Syarah Al-Kafrawi dan 6 tak berapa. Kalau dalam kasih Al-Qutori ya diterangkan contoh-contohnya. Agak lengkap Al-Qutori. Khasiahnya Syarah Ibn Aqil. Ibn Aqil khasiah apa itu syarah matan Alfiah Ibn Malik. Yakumu bakal berarti kuceten akan berdiri. Nah, kalau koma telah berdiri atau yakumu boleh untuk menyatakan sedang berdiri, memakai kata yakumu. Jadi yakumu saya akan berdiri ya, nantilah sekitar 10 menit lagi lah, ini fuceten. Boleh pakai yakumu, atau saya sedang berdiri pakai kata yakumu bisa. Nah, namanya fi'il mudhari'. Itu katakan suatu kalimat yang menunjukkan pengertian yang dia kandung sendiri disertai keterangan waktu. Bisa jadi waktu sedang berlangsung dan atau boleh untuk menceritakan kejadian atau tindakan yang di waktu akan datang. Tuh. Nah, contohnya tadi yakumu itu akan atau sedang. Nah, sekarang wain dalat lan lamuno nuduno yen lamun nuduno apa kalimat nuduno ala tolak bisa itu terhadap tuntutan atas sesuatu fil mustakbal di masa mendatang. Nah, jadi kalimat itu untuk memuat pengertian yang berupa tuntutannya mendatang. Ya, tuntutannya misalnya pergi ya kan, perginya belum itu mendatang. Ya baru pergi, setelah pergi kamu. Makanlah, tidurlah, lah kan tidurnya belum. Namanya mustakbal, fuceten. Tapi ini bukan bentuk fuceten, tapi namanya sendiri namanya. Hanya mengandung waktu semacam waktunya fuceten mendatang. Wah iya, monggo kalau ada kalimat tuntutan tentang sesuatu di masa datang, maka kalimat itu dinamakan apa? Fi'il amar ya. Waya fi'lul amar. Maka kalimat tersebut disebut fi'lul amri. Kata kerja perintah. Imperatif ya, imperatif sentence. Kata kerja perintah. Kalimat perintah. Contohnya gimana? Nah hukum utai contohnya kayak lafadzku. Wah. Ini kayaknya masuk asal, tinggal sedikit. Saya teruskan dulu. Sekarang jam 2:53 menit. Nah, tinggal sedikit. Insya Allah tidak apa-apa. Masih tinggi nilainya membaca kitab ini daripada sholat awal waktu. Dia agaknya jauh. Kalau saya di sini mungkin kelas nggak dengar suara saya. Ini tak tepat aja. Asalisu utawi kaping 3 iku al harfu kalimah harf. Wa utawi kalimah harf iku kalimatun kalimat
kalimah dalat yang menunjukkan. Asalisu adapun yang ketiga adalah al-harfu kalimah harf. Wawa adapun kalimah harf adalah kalimatun sebuah kalimah. Kata dalat yang menunjukkan kata tersebut menunjukkan ala makna atas suatu pengertian. Fi ghairiha. Jadi tidak menunjukkan pengertian yang ada pada dirinya tapi pada kalimat yang lain. Nahu ila. Adapun contohnya adalah semacam lafaz ila. Ila itu tu Surabaya, tu USA, ya. Amerika Serikat, ke, ya. Tu I'm going to Surabaya. No, saya sekarang pergi ke Surabaya. Tu Surabaya. Ila itu termasuk kalimat harf. Wahal. Nah, hal itu untuk bertanya. Apakah? Ini juga termasuk kalimat huruf. Tapi huruf yang ada artinya. Walam, lam ini adalah huruf nafi. Huruf negasi. Ingkar. Ini yang ditunjukkan pengertian malah kalimat lain. Bukan ilahnya sendiri itu. Wakalu adapun ucapan. Nah, itu tadi waksamu salah satu ismun wafilun waharfun ja'a limana. Jadi ja'a kang teko apa? Ja'a kang teko apa haraf teko. Ya. Limanan. Krono tuduh makna. Jadi menunjukkan arti yang dikandung oleh kalimat lain, kata lain. Jadi maksudnya bagaimana kok harfun ja'ali maknan itu yang termasuk unit, juz atau bagian, ya, daripada kalam, ya, atau termasuk parts of speech, ya, bagian dari kalam. Jadi artinya menurut Syekh Ahmad Yani Dahlan, yakni ngersakno Mbah Musonef bi kelawan ucapan beliau ja'ali makna, jadi huruf yang datang untuk memberi makna, arti. Anal harfa, ya. Ing satenane kalimah harf iku layakun ora ana iku lau ketika kalimah apa taklun. Anal harfa sungguhnya kalimat harap adalah layakun. Dia tidak ada. Lalu bagi dia apa taklun? Ya. Apa peranan, ya, atau bagian, ya, fi ta'lifil kalam di dalam menyusun kalimat sempurna. Dalam penyusunan kalimat. Jadi kalimat sempurna itu susunannya tidak ada kalimat harapnya. Tidak ada harapnya. Kecuali illa kana kecuali ketika ada lahu bagi harf tadi apa makna, kecuali huruf yang mengandung arti seperti itu tadi. Huruf itu kahal seperti lafaz dal ada artinya. Walam lan lafaz lam ora tidak hal apakah. Fa'inal maka ya karena sesungguhnya lafal hal makna ya arti lafal hal adalah istifham, kalimat tanya, ya, kata untuk tanya. Walam dan artinya makna walam dan lam makna ya artinya lam lafal lam adalah nafyu, negasi, ya, negasi atau ingkar. Fa ilam yakun maka lamun ono fa ilam yakun maka apabila tidak ada lau bagi huruf tadi apa manan, ya. Jika haraf itu tidak mempunyai arti ya layat dulu ya. Fa ilam yakun ya layat dulu maka ora iso
tidak akan masuk haraf fitarkibil kalam di dalam penyusunan kalimat sempurna. Kahuruful mabani ya, seperti lafat-lafat ejaan itu. Nahu yai yaidin seperti nahu yai yaidin seperti ya-nya lafat zaitun, ya-nya saja. Ya. Kalau zaitun ada artinya kalimat isim tapi bukan huruf. Wayai dan ya-nya lafat zaitun, watali dan dalnya lafat zaitun. Fa inna kulan ya, maka sesungguhnya masing-masing minda dari semua huruf ya, iya dan dal adalah harfun mabniun ya. Ya, huruf ejaan lah. La harfu maknan. Bukan huruf makna. Kayaknya itu dulu kajian kita. Sudah masuk waktunya asar. Jam 3 persis. Ya. Kita sudahi kajian belajar ya, belajar membaca. Masih kecantol-cantol. Dan masih mengandung gagal paham yang baca saja. Nah, nanti insya Allah kita switch atau direvisi, diralat di naskahnya. Kalau nyawanya masih ada dan tempat menulis naskahnya di videonya. Kiranya itu dulu sharing saya untuk Anda sekalian ya, dalam ilmu nahwu dalam rangka belajar membaca kitab Syarah Mukhtasar Jiddah ala matnil ajurumiyah, ala matan al-ajurumiyah. Matanya karya Syekh As-Sandadi rahimahullah ta'ala suanamin, dan syarahnya karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah azza wa jalla. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketimpangan sengaja maupun tidak kepada Anda sekalian. Dan semoga saya juga berdoa semoga yang salah akan saya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala sehingga nanti bisa mentaswid, membetulkan, mengkorek, ya, membetulkan atau merevisi, meninjau ulang, sehingga dengan harapan bisa tidak salah lagi karena tujuannya dibaca orang banyak, dilihat orang banyak, didengarkan orang banyak. Tujuannya supaya memperoleh ilmu yang dimanfaat orang lain sampai mati pun kita sebelum kiamat. Jika ada yang mempelajarinya untuk tujuan menegakkan syariat Islam atau supaya bisa memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan sesuai dengan yang sebenarnya, maka kita dapat pahala insya Allah. Jadi mudah-mudahan yang salah akan dimaafkan oleh Ta'ala segala kekurangannya lah, dan yang benar mudah-mudahan diberkati atau diberi al-khairul kasir, diberi al-khairul kasir atau kebaikan yang banyak. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiqu li tariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazida wa la kulli kali wa ni'ma. Wa naqushusan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.